wabarakatuh. Saya Hartono, CGP dari Kabupaten Langkat, tepatnya dari SMP Negeri 1 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, akan melaksanakan coaching dengan rekan kerja saya yang bernama Bapak Raden Aris Andriawan Wijaya Eskom, memiliki masalah dengan kemampuannya mengajar. Beliau sampai ingin pindah ke kantor atau menjadi pegawai struktural karena merasa tidak mampu mengajar, dan beliau juga merasa tidak dapat menahan emosinya dalam mengajar karena memang temperamen beliau yang labil, kalau kita bilang suka marah. Jadi di sini akan kita lakukan coaching dengan Bapak Raden Aris Andriawan Eskom, yang mana nanti hasilnya akan memberi dampak yang positif bagi Pak Raden sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Salam. Apa cerita Den? Agak ini mau minta solusi dulu apa? Solusi apa? Sudah kali buka kenapa kau? Ada masalah sedikit. Salah. Coba cerita dulu. Kita nih ngobrol, diskusi lah, kita bilang kan, ngobrol kan. Tuh, apa dulu yang mau kita dapatkan ngobrol ini? Solusi, karena rasa masalah ini abang bisa mecahkan masalahnya itu. Masalah masih jawaban. Ada masalah tentang ngajar ini. Mungkin aku nggak tahu atau mana caranya. Aku pengen tahu caranya dari abang. Kalau aku rasa solusinya kau sendiri itu dengan solusi itu. Cerita dari awal dulu, apa masalahnya dulu? Udah ngajar 14 tahun. Jadi selama aku ngajar, aku rasa nggak efektif aku ngajar. Nah, enggak, mungkin karena aku bukan tamatan dari pendidikan atau enggak, aku nggak tahu lah aku. Wah, menurut aku nggak ngaruh itu. Eskom tuh tinggi ilmunya. Coba. Masa itu aja masalahnya. Kalau ngajar nggak bisa kontrol emosi aku. Apa mungkin karena aku nggak dari pendidikan, makanya aku seperti itu. Jadi kayaknya mau pindah aja ke kantor. Pindah tuh nggak sedalam itu masalah tuh apa? Gimana menurut abang solusinya? Coba gini dulu. Kalau ngajar tuh cuma materi. Nah, materi kita sesuai dengan paket. Cuman kan kadang improvisasi untuk menenangkan siswa itu kita nggak bisa. Mungkin kalau gitu siswa marah, siswa ribut, aku langsung marah. Menenangkannya itu cara aku sendiri. Materi aman nih ini. Materi mudah-mudahan sampai. Pedagogi. Nah, pedagogi itu yang aku kurang menguasai. Nah, menurut aku pedagogi itu aku bingung cara menetralkan kelas itu kalau dengan cara yang seperti itu. Ya, makanya marah saja aku. Minum dulu kita. Ya. Minumnya dulu, kasih Pak Aren dulu ini. Dua. Makasih ya. Minum dulu Pak, biar dingin dulu coba. Apa nih Bang? Lemon grass ini buat segar badan kita, segar ini Pak, minum ini Pak. Raden aja lah Bapak. Coba kalau pedagoginya, coba selama mengajar lah pengalaman Pak Raden ini. Waktu siswa tenang itu, waktu ngapain siswa itu? Ya, waktu ngerjakan tugas. Jadi kan nggak semua pelajaran TIK itu selalu tugas. Kan ada juga belajar teori. Teorinya kan ya sebelum praktek harus teori dulu untuk memahami nanti hasil prakteknya gimana. Nah, waktu di teori itu kadang anak-anak nggak bisa tenang, ribut aja terus, yang cerita, yang ini, yang jalan-jalan. Nah, aku kadang kontrol emosi yang susah. Dia emosi. Minta solusinya sama abang. Karena kan kalau terlalu emosi kita kan bahaya juga sama kita. Nanti jadi pula masalah sama kita yang baru kan. Makanya kayaknya aku harus mau pindah aja lah. Semangat mengajar. Gini apa Den, anak-anak ini kan unik. Nah, dari lahir itu dia kan udah ada kodratnya mau jadi apa. Tinggal kita yang menuntunnya itu. Ada anak Pak Raden di rumah kan. Nah, cuman kalau bimbingan Pak Raden atau ngajar Pak Raden lah di rumah.
baik-baik, kita ajari, kita luruskan. Kalau dia salah kita tegur. Kadang sekali mau juga kadang aku marah sama anakku karena kalau memang salahnya bolak balik dan tegur kadang dia nggak mau, aku marah juga. Mungkin seperti itulah yang terapkan di sekolah. Kenapa nggak bapak anggap dulu anak-anak sekolah itu anak bapak, anak kandung lah kita bilang dulu. Umpamakan aja dulu. Mana itu? Itu yang lagi aku terapkan selama ini saat ini, cuman rasanya memang aku memang kadang temperamenku tinggi, emosionalku sangat tinggi. Itu yang mungkin aku juga yang belum bisa kontrol untuk masalah itu. Ini sebetulnya ada trik khusus pak. Gimana itu, Pak? Tarik napas, kata yoga kan Raden kan. Atau kalau kita Islam paling gampang, wudhu dulu kan. Atau bapak selalu jaga wudhu kan. Nah, jaga wudhu, duha. Insya Allah kalau kita emosi kita duduk. Atau Pak Raden banyak duduk atau banyak jalan-jalannya kalau ngajar? Jalannya kadang kan kerjaan juga kadang di kantor juga bantuin di TU kan, jadi mungkin seperti itu juga yang masalah. Kan saya juga merangkap kerjanya, kadang di TU, kadang guru. Oh, karena eskomnya nih bapaknya ya kan. Nah, wajar lah. Kadang di TU kita nih Pak, tenaga untuk tik memang kurang. Nah, jadi wajar lah kalau berbantukan. Mungkin atau bapak memang lebih nyaman di situ. Tapi kalau menurut saya orang SK bapak kan SK pengajarnya ini kan. Saya satu Nah, walaupun mau pindah, saya rasa bapak apa kedalamkan dulu ini pengajarannya ini. Coba ulangi lagi dulu tadi pembelajaran tadi. Ketika tenang itu siswa ngapain tadi? setelah tenang ketika mengerjakan tugas praktek misalnya belajar mengetik atau Pakai laptop atau manual ini? pakai komputer di Komputer, lab. di lab ya. Jadi kadang nggak tenang itu di teori atau teorinya di kelas itu yang kadang nggak tenang. Bapak kan udah ketemu sendiri solusinya kan. Nah, jadi ketika tenang itu kenapa teori itu bisa kita bawa ke praktek? Itulah ya solusinya ya, Bang. Nah, kira-kira gitulah. Kalau soal emosi, coba tadi gimana tadi para ngajar anak bapak tadi? Nah, kalau salah diingatkan, tahu yang baik, yang ya diajarilah sampai bagus anak tadi. Gitu. Udah ketemu juga kan. Jadi anak diri lah gitu ya. Sekarang gini coba untuk kedepannya ini kira-kira apa yang mau kau buat ini Den? Ya paling mendekatkan ke anak lah, gimana supaya bisa tenang mereka waktu saat belajar, kontrol emosinya. Mungkin ya tadi mungkin salah satunya duduk dulu sebelum ngajar, terus dulu. Dan belajar lagi tentang pedagogik, cara pendekatan anak masuk kelas itu gimana. Mungkin nanti minum dulu biar sambil santai aja kita. Cari solusi itu nggak bisa kita harus buru-buru. Nah, mas segar kali yang menggres ini Den. Kau minum lah segar ini. pindah ke kantor karena alasannya itu. Jangan dulu lah, masa cuman gara-gara masalah itu pindah ke kantor. Soal emosi tadi, kedepannya kemana tadi? Apa mau buat apa tadi kau buat tadi? Itulah Duduk dulu lah nanti. karena kan untuk kontrol emosi itu kan dari kitanya dulu kan gitu. Kita takutnya jadi masalah juga. Itu kalau kita mungkin banyak berangkat untuk anak kita sendiri lah. Kalau dipukul gimana gitu perasaan kita. Sekarang ini krusial kali Den. Kita marah sedikit katanya kita tukang marah, ya kan? Kita pegang katanya kita mukul. Jadi memang emosi ini agak sulit memang ini. Tapi kalau tadi Pak Raden udah bilang tadi mau berwudhu dulu, duha, nganggap itu seperti anak kita. Ada lagi sebenarnya Pak Raden. Kalau kita anggap memang anak ini punya masa depannya masing-masing. Nah, kita kan tinggal menuntunnya itu. Cuman memang masalah menuntun tadi tergantung emosi lagi. Anak-anak ini kan banyak, ada yang suka ribut, ya kan? Ya kalau Pak Raden perhatikan untuk ribut itu bodoh nggak itu anak-anak itu? Bodoh kan. Ribut ya kan. Ini kadang Kan nggak semua, ada kira-kira kan? cuman ya memang ada yang ributnya ribut kritis juga ada. Kadang ributnya memang ribut yang nggak tahu, memang nggak mau belajar gitu. Ya
juga yang ributnya kritis, dia ributnya memang dia sering kadang konsultasi sama kawannya, cerita ini gimana, solusi cari pemecahan masalah. Itulah dari rencana tadi yang mau aku buat tadi kan, kita harus ada komitmen itu deh. Karena memang kita kalau sama selain harus ada komitmen. Apalah komitmenmu tadi coba? Makanya mungkin ya lebih tahan emosi lagi lah dan ya itulah pendekatan diri kepada anak lagi tadi gimana supaya karena niat memang untuk memajukan anak-anak tadi, mencerdaskan mereka. Jadi apa yang punya ilmu terus aku transfer ke mereka biar mereka lebih pandai lagi daripada aku. Untuk menjaga komitmen kita ini kita butuh seorang, butuh kawan kita. Kira-kira siapa yang bisa bantu kau ini untuk jaga komitmenmu ini? Ini masih biar supaya mengingatkan lagi. Iya, kita butuh sosok ya katakanlah yang disegani di sekolah ini boleh Pak Wakil atau yang kau akrab siapa lebih enak aja gitu sebetulnya. Kalau siapa yang cocok? Ya kalau aku banyak di sini ada Pak Narto, ada Pak Adi, ada Bu Widya, ada Bu Ulan. Itu kau sendiri lah, jangan aku kasih referensi aja nih itu. Kalau abang aja lah bertanya kan bisa, aku enggak tahu. Abang apa ada masalah aku jumpa ya. Kalau kau memang percaya sama aku alhamdulillah bisa nanti ku ingatkan. Nanti kita kalau kayak kita ini sebetulnya minta bimbingan juga sebenarnya. Ada Pak Adi wakil kepala sekolah kan. Nah, beliau juga nanti bisa kita minta bantuan. Tapi kalau memang kau percaya sama aku bantuan, ya alhamdulillah. Karena kan abang masih muda, udah S2 pula kan mungkin ilmu mengajarnya lebih daripada yang lain, terus yang lain. Sama aja itu. Setelah dijalanin ya tahu. Tadi kau sendiri tahu lah. Sebetulnya tahunya kalau solusi masalahmu tadi kan. Cuman kadang untuk kalau kita emosi ini kan udah kurang kurang aktif otak kita berpikir. Iya. Makanya aku asal emosi selalu seperti itu. Itu yang aku takutkan. Kalau zaman dulu ya kan gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa lah caranya. Betul. Tadi kan kau bilang tadi kan kalau emosi tadi sama caranya kan. Nah, gitu aja. Jadi nggak usah suntuk kali lah, apalagi pindah kantor lah. Kita guru kok ngajar sini. Jadi mana pindah kantor tadi? Kita lihat aja bulan kalau masih untuk netral sementara ya aku pikir dulu. Tapi kalau mana tahu aku juga belum bisa kontrol emosi kan juga jadi takutnya masalah. Mudah-mudahan nggak emosian lagi. Nah, itu gampang kan jadi emosi kan. Minum dulu. Belum kau minum nih lemon grass ini. Segar kali lemon grassnya. Atau pernah ngasih lemon grass ke anak-anak belum? Belum. Nah, mana tahu nanti udah bisa kontrol emosi, udah bisa kasih nanti kan. Nah, tadi rencana udah dijabarkan, komitmen udah. Tinggal sekarang jalankanlah. Dan yang solusi dari kota di sendirinya itu. Kau jalankan aja, alhamdulillah. Samanya kita semua di sini ya kan. Nah, kayak aku punya solusinya kan solusimu sendirinya ini. Jadi nggak usah pindah kantor dulu. Kalau memang nanti mau peningkatan karir, oke lah ya kan. Tapi paling nggak masalah untuk mengajar ini udah teratasi dulu gitu. Ada lagi kira-kira yang mau kita apa lagi nih? Kita bahas lagi. Mungkin kalau ada masalah lagi aku jumpa abang lagi. Sambil ngopi kita nanti. Apa ini kopi buatanmu? Nah, sambil ngopi kita enak cerita ya kan. Atau nanti pas ada pembina kita Pak Narto, ada wakil Bang Adi. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih Bang. Oke, alhamdulillah. Udah tahu kita kan? Kita semangat lah. Semangat lah. Masih muda kok. Assalamualaikum.